Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Gufron Malik sebagai moderator yang akan memandu pada materi kali ini. Di sini saya ditemani oleh beberapa teman saya, ada Abdul Gofar, Kolit Wahyudi, dan Febri Tri Arisakti. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi tentang deteksi tingkat depresi kerja karyawan menggunakan logika Fuzzy Sugeno. Ini bisa dilanjut slide-nya. Jadi di sini kami mengambil contoh dari sebuah jurnal untuk mengukur tingkat depresi kerja karyawan berdasarkan Patient Health Questionnaire 9 atau PHQ dan indeks massa tubuh. Okay, next. Untuk selanjutnya bisa dilanjut dari Bang Febri. Oke, untuk berikutnya pengertian fusifikasi. Fusifikasi adalah proses untuk pengubahan nilai input yang tegas atau CRISP menjadi himpunan fuzzy. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan ketidakpastian dan ketidaktepatan dalam informasi. Variabel indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh atau yang biasa disingkat dengan IMT merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kelebihan dan juga kekurangan berat badan seseorang. Tabel 1 mencantumkan 5 kondisi yang memberikan nilai IMT atau Rashid 2021. Nilai pada tabel dia dapat berdasarkan pada perhitungan IMT yang dilakukan melalui persamaan. Untuk berat badan kurang dari 17 kg per meter persegi, itu kurus berat. Dengan rumusan IMT sama dengan berat badan per kilo dibagi tinggi badan per meter persegi. Untuk 17,0 atau 18,4 kg per meter persegi itu kurus ringan. Untuk 25,1 atau sampai 27 kg per meter persegi itu gemuk ringan. Atau lebih dari 27 kg per meter persegi itu gemuk berat. Baik, terima kasih Mas Febri. Untuk selanjutnya pada slide variable patient health question bisa dilanjut oleh Abdul Gofar. Silakan. Ya, terima kasih Mas Gufron. Di sini ada patient health question 9 yang biasa disingkat PHQ 9 adalah sekelompok pertanyaan yang digunakan sebagai screening awal untuk menentukan tingkat keparahan depresi pada seseorang. Kuesioner ini dikembangkan pada tahun 1999 oleh Dr. Kurt Kroenke dan rekan-rekannya di Universitas Columbia. Nah, di sini ada tabel kuesioner, ada beberapa pertanyaan. Mulai dari pertanyaan 1, berapa tinggi badan Anda? Yang kedua, berapa berat badan Anda? Yang ketiga, apakah Anda merasa sedih, tertekan, atau tidak bersemangat ketika berada di tempat kerja selama 2 minggu terakhir? Yang keempat, apakah Anda merasa kurang tertarik atau kehilangan minat dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan Anda? Yang kelima, seberapa sering Anda merasa lelah atau kelelahan secara berlebihan selama jam kerja? Yang keenam, apakah Anda mengalami kesulitan konsentrasi atau memori yang buruk saat bekerja?
Yang ketujuh, seberapa sering Anda merasa bersalah atau tidak berharga dalam konteks pekerjaan. Yang kedelapan, apakah Anda mengalami perubahan nafsu makan atau peningkatan atau penurunan yang signifikan sehubungan dengan pekerjaan. Yang kesembilan, seberapa sering Anda mengalami masalah tidur, insomnia, atau tidur terlalu banyak saat terkait dengan pekerjaan. Yang ke-10, apakah Anda merasa gelisah, cemas, atau gugup saat menjalankan tugas-tugas pekerjaan. Yang ke-11, seberapa sering Anda memikirkan untuk menghentikan atau meninggalkan pekerjaan Anda. Yang ke-12, terakhir, seberapa sering Anda merasa stres atau tertekan karena tuntutan pekerjaan yang berlebihan atau lingkungan kerja yang tidak mendukung. Nah, di situ ada variabelnya dari yang nomor 1 itu masuk A1, nomor 2 A2, dari nomor 3 B1 sampai nomor 12 itu B10. Di sini ada rumusnya, nilai IMT berat badan per tinggi badan. Nah, untuk variabelnya sudah mulai dari A1, A2, B1 sampai B10. Tidak pernah sama dengan 0, kadang-kadang sama dengan 1, sering sama dengan 2, sangat sering sama dengan 3 untuk nilai. Ya, lanjut Mas. Sini ada variabel input. Variabel input pada penelitian yang dilakukan mencakup rentang nilai yang akan digunakan dalam perhitungan himpunan Fuzzy. Rentang nilai ini akan diubah menjadi nilai linguistik yang kemudian akan digunakan sebagai input dalam pembuatan aturan Fuzzy dalam penelitian. Sini ada tabelnya, ada variabel input, himpunan Fuzzy, domain semesta, dan domain. Nah, tabel IMT berisi di himpunan Fuzzy-nya ada kurus, normal, sedang, gemuk. Domain semestanya dari 0 sampai 33. Untuk PHQ di sini ada rendah, sedang, tinggi. Untuk domain semestanya dari 0 sampai 30. Nah, untuk domain terakhir yang PHQ 0 sampai 15 untuk rendah, 10 sampai 25 untuk yang sedang, 15 sampai 30 untuk yang tinggi. Lanjut Mas. Baik, terima kasih Mas Gofar. Ini bisa dilanjut untuk slide berikutnya. Nah, di sini ada studi kasus ya. Jadi kita ambil satu studi kasus. Misalnya skor indeks massa tubuh itu 26,99. Lalu skor pasien health questionnaire atau PHQ 9 itu adalah 11. Jadi kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai indeks massa tubuh di sini adalah 26,99. Yaitu kita mendapatkan nilai membership atau fungsi keanggotaan yaitu dengan nilai 1. Jadi nilai keanggotaan ini merupakan satu elemen dalam sebuah himpunan Fuzzy. Jadi derajatnya merupakan nilai. Jadi sini kita mendapatkan nilai 1. Lalu untuk PHQ-nya, kita lihat grafik ya di sini. Kita mendapatkan nilai dari 15 itu dikurang 11 sama dengan 4, lalu 15 dikurang 10 sama dengan 5, lalu 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Jadi ini garisnya, jika disimpulkan sebelah kiri, garis titik-titik warna kuning ini, kita mendapatkan nilai keanggotaan 0,8, yaitu dengan bisa mendapat kategori rendah nilai PHQ-nya. Lalu yang kedua itu kita dapat 11 dikurang 10,
lalu 15 dikurang 10. Jadi 1 dibagi 5 yang menghasilkan nilai 0,2 nilai keanggotaannya. Jadi jika ditarik garis kuning titik-titik ke sebelah kiri itu dapat nilai membership 0,2. Jadi bisa dikategorikan dua variabel, rendah dan sedang PHQ-nya. Untuk slide berikutnya bisa digeser. Lanjut. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai variabel gemuk untuk indeks massa tubuh dan nilai PHQ rendah dan sedang. Jadi fuzzy inputnya kita bisa lihat ke slide berikutnya. Nah, untuk slide di sini kita bisa melihat nilai IMT, himpunan fuzzy ada kurus, normal, sedang, gemuk, itu domain semestanya 0 sampai 33. Nah, jika kita lihat ke bawah ada PHQ, itu nilainya himpunannya ada rendah, sedang, dan tinggi. Domain semestanya 0 sampai 30. Nah, jika kita lihat di sini, ini merupakan tabel-tabel sebuah rule dari variabel yang tadi kita peroleh. Itu yang pertama R1 if IMT kurus dan PHQ rendah itu tidak depresi. Lalu R2 if IMT normal and PHQ rendah itu tidak depresi, dan if IMT sedang dan PHQ rendah itu depresi ringan. Lalu R4 if IMT gemuk dan PHQ rendah itu depresi ringan. Lalu if IMT kurus dan PHQ sedang itu depresi sedang. Lalu R6 itu IMT normal dan PHQ sedang. Lalu R7 IMT sedang dan PHQ sedang itu depresi sedang. Lalu if IMT gemuk dan PHQ sedang itu masuk ke kategori level depresi sedang. Lalu if IMT kurus dan PHQ tinggi itu masuk ke level depresi sedang juga. Lalu R10 if IMT normal dan PHQ tinggi itu masuk ke level depresi sedang. Lalu R11 jika IMT sedang dan PHQ tinggi itu masuk ke depresi berat, dan R12 jika IMT gemuk dan PHQ tinggi masuk ke depresi berat. Jadi kita di sini dapat IMT tadi gemuk dan PHQ-nya rendah dan sedang. Jadi kita bisa menghasilkan sebuah level depresi pada slide berikutnya. Jadi ini berdasarkan kita bisa lihat di sini kita memperoleh hasil nilai tingkat depresinya yaitu ringan dan depresi sedang R4 dan R8. Nah, untuk ini masuk uji input ke daftar aturan. Lalu untuk slide berikutnya, nah, jadi karena ini mengambil data kategori dari depresi ringan, jika ada satu data. Tapi jika data yang lebih dari satu, maka kita ambil data yang paling besar karena prinsip OR identik dengan nilai maksimum yaitu 0,8. Jadi di sini kita mendapatkan tingkat depresi ringan karena dengan nilai PHQ 0,8 yaitu kita ambil dari nilai data yang paling besar. Jadi kita masuk jika IMT gemuk dan PHQ rendah, maka tingkat depresinya adalah depresi ringan. Lalu untuk slide berikutnya bisa dilanjut oleh Khalid Wahyudi. Dipersilakan. Terima kasih Mas Gufron. Oke, baik, kita lanjut untuk fasifikasi. Di sini pengertiannya adalah proses mengubah output fuzzy menjadi nilai Cripps tunggal. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan hasil yang dapat digunakan dalam dunia nyata.
Jadi untuk pengambilan hasil fuzzy menjadi nilai numerik yang konkret seperti dalam kendali sistem atau pengambilan keputusan. Oke, di sini di fazifikasi ada rumus set sama dengan A1 dikali alfa 1 dikali zeta 1 ditambah alfa 2 dikali set 2 dibagi alfa 1 ditambah alfa 2 sama dengan dari hasil yang tadi sebelumnya di sini ada 0,8 dikali 21 ditambah 0,2 dikali 43 dibagi dari alfa 1 ditambah alfa 2 itu adalah 0,8 ditambah 0,2 sama dengan 16,8 ditambah 8,6 dibagi 1,0. Di sini hasilnya adalah 25,4. Dari variabel linguistik sini ada ringan sedang berat. Di sini mendapatkan nilai 0 sampai 21 dan yang sedang itu 22 sampai 43 dan berat itu 44 sampai dengan 63. Interpretasinya adalah yang hasil tadi setnya itu kita dapatkan 25,4. Itu di sini klasifikasinya termasuk depresi sedang dari tabel variabel linguistik yang tadi. Oke, baik, untuk selanjutnya untuk slide selanjutnya silakan. Baik, terima kasih Mas Solid atas pemaparannya. Itu mungkin itu adalah pemaparan dari kelompok kami, yaitu membahas tentang penerapan logika Fuzzy-Sugeno untuk mendeteksi tingkat depresi kerja karyawan. Jadi ya mungkin ini kita menggunakan sedikit data, jadi bukan sebagai acuan juga karena mungkin ada beberapa faktor data yang kurang mendukung karena terbatasnya data. Jadi kesimpulannya dengan adanya penerapan logika Fuzzy ini diharapkan masalah tingkat depresi pada karyawan perusahaan dapat teratasi. Karena ini masalah depresi pada perusahaan karyawan yang bekerja bisa berdampak negatif terhadap kinerja secara keseluruhan. Maka pihak perusahaan membutuhkan informasi tambahan sebagai alat bantu untuk mendeteksi tingkat depresi karyawan secara dini dan memperoleh pemahaman tingkat depresi pada karyawan. Nah, penerapan Fuzzy-Sugeno ini untuk membangun model deteksi tingkat depresi karyawan berdasarkan data psikologis mereka. Dengan dataset yang mencakup variabel seperti berat dan tinggi tubuh yang menghasilkan nilai indeks massa tubuh dan skor kuesioner atau PHQ-9 digunakan sebagai masukan untuk model. Lalu data kemudian diubah menjadi konsep Fuzzy. Set dan aturan Fuzzy dibangun berdasarkan pengetahuan dominan yang ada. Jadi mungkin itu kesimpulan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata baik atau ucapan. Mungkin presentasi pemaparan kami dari kelompok 3 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.